Lena Malam mempersembahkan Jalinan Terlarang. Ada apa itu ribut-ribut? Ramai sekali, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Coba aku lihat sebentar. Yang pertama kali menemukannya siapa, Bu? Itu si Maya, gadis dekil yang biasa kelilingin kampung sini, Bu. Jangan-jangan anaknya dia, Bu. Hah, tidak mungkin. Orang saya tiap hari lihat dia. Kalau dia bunting pasti saya tahulah, Bu. Terus anak siapa dong? Siapa yang mau mengurus anak ini? Kalau saya, terus terang saja, saya tidak mau menyusahkan saja. Kasihan sekali bayi ini ya, Bu. Wah, ada yang membuang bayi rupanya. Kira-kira siapa yang sudah melakukan ini? Biadab sekali. Jangan-jangan itu anakmu Jamal. Ibu ini ngaco deh. Jangan ngomong sembarangan ya, Bu. Iya Jamal, saya cuma bercanda. Jangan diambil hati deh. Bercandanya nggak lucu, Bu. Ibu sih, bercandanya seperti itu. Lihat anak saya jadi marah. Lagian tidak mungkin anak saya melakukan perbuatan seperti itu. Anak saya kan sudah punya istri. Menantu saya juga cantik. Anak orang kaya lagi. Iya, Bu Jamal. Saya minta maaf ya. Ya sudah, begini saja. Kalau tidak ada yang mau mengasuh bayi ini, tidak apa-apa, Bu. Biar saya saja yang merawatnya. Saya tidak sampai hati melihatnya terlantar sendirian begini. Apa ibu yakin? Dengan kondisi ekonomi ibu yang tidak menentu, apa ibu sanggup membiayai kebutuhan bayi ini? Merawat bayi itu butuh biaya yang besar loh, Bu. Iya, Bu Jamal. Saya tahu. Tidak apa-apa. Saya ikhlas merawat bayi ini. Alah, sok-son kamu Bu Yati. Biar apa? Biar dibilang orang manusia paling mulia gitu. Haha. Kamu mau kemana, Hasna? Mau keluar sebentar, Bu. Suntuk di rumah. Kamu jangan terlalu sering keluar rumah, Hasna. Kita ini keluarga terpandang di kampung ini. Ibu tidak mau kamu bergaul bebas dengan orang-orang yang tidak sederajat dengan kita. Biarkan sajalah, Bu. Jangan terlalu dikekang. Menantu kita juga pasti tahu batasan pergaulannya. Lagian dia sudah punya suami. Apa yang perlu kita khawatirkan? Sudah, kamu pergilah Hasna. Tapi betul juga kata ibumu. Dia bukan marah. Dia cuma melarangmu karena khawatir saja. Terima kasih ya, Pak. Bapak memang selalu menjadi penyelamatku. Hasna pergi dulu ya. Itu akibatnya. Bapak belain dia terus. Makanya jadi manja. Hasna, kamu mau kemana? Aku juga nggak tahu mau kemana. Aku suntuk di rumah. Suamiku saja nggak pernah ngajak aku keluar. Dia sibuk dengan teman-temannya. Ibu mertuaku lagi. Bawelnya minta ampun. Benar-benar nggak betah aku di rumah itu. Ya sudah, mending kamu ikut aku saja yuk. Aku jamin kamu bakalan happy. Tapi nanti dilihat orang. Bisa-bisa aku dilaporin ke mertuaku. Alah, masalah itu pikirkan nanti saja. Yang penting kita seneng-seneng yuk. Ih, emang dasar. Ya sudah, ayo. Ya, tunggu sebentar. Bapak, aku kira Bang Jamal tadi ada apa, Pak? Jamal belum pulang ya. Kasihan kamu sendirian. Keterlaluan sekali dia. Begitulah, Pak. Entah apa yang dia lakukan di luar sana. Kalau aku tanya, pasti dia marah dan ngomong kasar. Kamu pasti kesepian sekali, Hasna. Apakah kamu butuh teman? Kalau mau, Bapak bisa temani kamu. Temenin apa maksud Bapak? Nanti Ibu dengar bisa gawat, Pak. Temenin ngobrol saja kok. Biar Hasna tidak kesepian. Kamu tidak usah khawatir. Ibu sudah tidur dari tadi. Bagaimana? Apakah kamu mau Bapak temenin? Tapi,
Ngobrol saja kan, Pak? Hasna takut ibu bangun terus tahu kita berduaan. Biar tidak ketahuan, kita di kamar kamu saja. Ibu tidak akan tahu kalau bapak di kamarmu. Bagaimana ya? Sebenarnya Hasna memang butuh teman ngobrol sih, Pak. Tapi, aduh, bagaimana ya? Ya udah deh, Bapak masuk saja. Hasna, kemarin kamu keluar kemana? Ada seseorang memberitahu ibu, dia melihat kamu jalan bersama seorang lelaki. Benarkah begitu, Hasna? Siapa lelaki itu? Oh itu, Bang, dia itu teman sekolah Hasna dulu. Nggak sengaja ketemu di jalan, terus kami ngobrol sebentar. Ada apa sih ribut-ribut? Sudahlah, Hasna tidak bersalah. Dia cuma suntuk di rumah. Wajar saja dia mencari udara segar di luar. Lagian kamu nggak pernah temani istrimu di rumah. Keluyuran melulu kamu, Jamal. Iya ya, aku tahu aku salah. Tapi tidak seharusnya kamu ngobrol sama lelaki di luar sana. Terus, kalau kamu bagaimana, Bang? Kamu bisa ngobrol sama siapapun di luar sana. Bahkan bisa lebih dari itu, kamu itu lebih mementingkan diri sendiri dan teman-temanmu dibandingkan istri sendiri. Kamu sudah berani melawan ya? Rupanya kamu mau aku hajar. Hajar saja, Bang. Ayo pukul aku. Ah, sudahlah. Tidak usah bertengkar. Malu didengar orang. Sebaiknya kamu ke kamar saja, Hasna. Biar bapak antar kamu. Dan kamu, Jamal. Untuk sementara kamu keluar saja dulu. Biar suasana lebih tenang dulu. Mari, Hasna. Bapak antar kamu ke kamar. Rasanya kayak ada yang aneh. Tapi apa ya? Jamal, kamu bisa merasakannya tidak? Kamu paham tidak maksud ibu? Apaan sih, Bu? Jamal gak ngerti. Sudahlah. Mungkin hanya perasaan ibu saja. Terima kasih ya, Pak. Udah belain Hasna lagi. Kalau nggak ada Bapak, mungkin aku sudah dipukul sama Bang Jamal. Kamu tidak perlu berterima kasih. Mana bapak tega melihat perempuan yang bapak sayang disakiti oleh orang lain. Bapak, jangan kenceng ngomongnya. Nanti kedengeran mereka bisa gawat. Bapak malah senang dan sudah siap jika mereka tahu semua ini. Bapak sayang sekali sama kamu. Tapi aku yang nggak siap, Pak. Aku nggak mau ya kalau rahasia ini terbongkar karena kecerobohan Bapak. Lagian, apa yang kita lakukan kemarin bukan atas dasar suka ataupun cinta. Aku melakukannya karena khilaf semata. Sudahlah, Pak. Bapak keluar saja sekarang. Sebelum ada yang mendengar pembicaraan kita. Tapi, Bapak masih ingin di sini bersama kamu. Keluar nggak? Kalau nggak mau keluar, aku teriak nih ya. Mau teriak? Lakukan saja kalau berani. Malah Bapak senang dan sangat bersemangat. Biar mereka tahu yang sebenarnya. Aku nggak menyangka, ternyata Bapak sama saja. Jahat seperti lelaki lainnya. Aku pikir Bapak berbeda dari lelaki lain. Hasna benar-benar kecewa. Aku sangat menyesal. Mengapa aku begitu bodoh? Percaya begitu saja, Bapak jahat. Hasna, Bapak tidak mungkin melakukannya. Bapak cuma bercanda, sayang. Baik, Bapak keluar sekarang. Kamu jangan marah dong. Demikianlah, hari demi hari telah berganti. Hubungan terlarang itu terus berlanjut di bawah tekanan dari bapak mertuanya Hasna. Ia tidak bisa menolak setiap ajakan untuk melakukan dosa tersebut. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, Hasna hanya bisa pasrah ketika mertuanya selalu mengancam. Ya, di setiap ada kesempatan, di saat istri dan anaknya tidak di rumah, Pak Jamal selalu menggunakan kesempatan itu untuk memaksa Hasna menuruti keinginannya. Hingga tak terasa, waktu begitu cepat berlalu. Hampir setengah tahun sudah hubungan terlarang di antara mereka terjalin. Dan Hasna tidak bisa lagi menyembunyikan keadaannya. Ya, dia kini tengah berbadan dua, anak dari ayah mertuanya sendiri. Untuk menyamarkan kandungan di perutnya yang mulai terlihat membesar, Hasna melilitkan korset dengan kencang, kemudian ia tutupi dengan pakaian sarinya.